lagi dengan Taufik Hidayat Channel. Kali ini kita akan membahas yang namanya setup server dari Ready Server. Nah, di sana itu terdapat beberapa OS atau sistem. Yang pertama Ubuntu, yang kedua adalah ada Windows dan lain-lain lah. Yang ini yang perlu kita siapkan adalah yang pertama adalah RDP, yang kedua IPMI, login, dan yang ketiga adalah VPN. Nah, untuk ini itu bisa diminta di dalam invoice itu ada. Nah, untuk yang sekarang kita harus menggunakan yang nama RDP terlebih dahulu untuk meremotnya. Sesuaikan dengan yang dikasih dari sana. Nah, ini sudah masuk ke RDP, tapi di sini itu RDP-nya tidak bisa koneksi internet karena hanya digunakan untuk konfigurasi server. Yang pertama kita masuk dulu, dan kedua kita masuk ke dalam panelnya. Ini panelnya adalah panel yang dikhususkan untuk konfigurasi servernya. Jadi server itu dikonfigurasi jarak jauh dengan menggunakan panel ini dengan menggunakan RDP, dan yang kedua itu menggunakan VPN. Jadi bisa terhubung semuanya. Yang selanjutnya kita pilih yang ini adalah informasi dari server kita yang kita pesan. Yang selanjutnya adalah kita masuk menu remote control. Nah, ini kita lihat dulu yang ada di servernya. Itu ada macam informasi yang kita pesan. Jadi yang kedua remote control, setelah itu console redirection. Nah, di situ ada Java, kita klik saja. Pasti di situ akan mengunduh dan langsung membukanya. Nah, untuk membuka ini itu diusahakan browsernya jangan sampai tertutup karena nanti bisa terputus koneksinya. Nah, ini ternyata sudah terinstall Ubuntu. Jadi kita tinggal masuk, username yang root, passwordnya sesuaikan dengan yang kita punya. Ini karena kelupaan jadi agak susah. Tadi baru dikirimi lagi password yang benar. Kita login terlebih dahulu. Ini adalah cara-caranya untuk setup server. Ini Ubuntunya itu Ubuntu CLI. Kita akan mau rubah menjadi GUI agar bisa dimasuki oleh VirtualBox atau virtualisasi yang lain. Karena kita menggunakan ini dan mendapatkan 5 buah IP. Yang satu di mana itu adalah IP servernya, yang keempat tuh IP dari server kita yang ada di dalamnya. Jadi begitu. Nah, ini untuk ping ke Google ini sudah ready atau reply dan sudah bisa digunakan. Ini IP-nya kita mendapatkan /29 itu sebanyak 5 buah IP. Jadi untuk melihat IP-nya kita bisa klikkan IP A. Ini adalah melihat dari network, tapi di langkah ini saya gagal. Jadi untuk melihat IP-nya itu IP A. Nah, ini IP A ini sudah terlihat, itu ada IP-nya yang public, ada itu Tippling sudah reply. Dan selanjutnya kita akan menginstal yang namanya paket Ubuntu Desktop. Jadi perintahnya itu apt get install Ubuntu Desktop. Tapi sebelum itu kita harus mengupdate terlebih dahulu dan melihat source list-nya.
Jadi shortlist-nya itu berfungsi untuk meminta paket yang kita butuhkan di dalam server Ubuntu. Jadi untuk ini itu memakai server Netherlands atau NL. Karena saya tidak mengubah, maka untuk servernya ini sudah default, jadi tidak saya ubah. Seperti itu. Nah, ini untuk perintahnya itu tadi bisa diketikkan nano/etc/apt/source list. Nah, ini sudah di sini. Kita tinggal update source listnya itu dengan perintah apt main-get update. Nah, ini perintahnya apt main-get update. Nah, ini akan mengupdate paket atau ke dalam server di Netherlands. Tadi itu memang di sini itu saya pause terlebih dahulu karena memang ada errornya seperti itu. Jadi ini saya rekam terlebih dahulu, baru saya masukkan suaranya. Nah, ini untuk paket update-nya sudah selesai dan kita tinggal install Ubuntu desktop-nya. Nah, di langkah ini ternyata tadi ada error dan kurang itu Ubuntu /strip desktop. Nah, itu untuk paketnya itu ada banyak sekali di dalamnya. Itu bisa mengubah yang dulunya Ubuntunya CLI menjadi Ubuntunya menjadi desktop, atau misal kita install Debian CLI menjadi Debian desktop itu bisa. Dan perintahnya juga berbeda tentunya, karena semua vendor atau semua sistem operasi itu berbeda-beda. Jadi untuk teman-teman yang pengen mempunyai server sendiri itu bisa memilih yang salah satunya itu ISP atau vendor atau penyedia itu di readyserver.com. Ya, itu kayaknya. Itu banyak sekali pilihan di sana. Ada yang bandwidth 100 Mbps, 200 Mbps ada, yang direct China juga ada, banyak lah di sana. Tinggal memilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, untuk kalian yang mencari VPN Singapura, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi lah. Untuk diri di server ini untuk ping ke Google itu memang 1NS karena dia memang berdekatan dan data centernya itu di Equinix. Jadinya memang koneksinya itu bagus dan memang jadi rekomendasi. Untuk game lancar karena saya sudah menggunakan 5 server yang ada di Equinix itu memang lancar semua. Dan untuk yang koneksi seperti YouTube, Facebook, Instagram dan konten lainnya itu lancar saja dan stabil. Jadi untuk keseluruhan untuk nilai di VPN atau VPS Singapura itu memang bagus sekali. Jadi untuk kalian yang mencari VPS atau Singapura dan digunakan untuk VPN bisa menjadi salah satu rekomendasi lah. Tapi jika pengen ecer bisa di link atau di grup itu ada, nanti bisa diinfokan. Untuk pembelian ini
itu mendapatkan dedicated server. Jadi satu server secara utuh dengan 5 buah IP address, dan tentunya akan lebih maksimal. Nah, ini adalah proses upgrade. Itu baru menunjukkan 7% dalam mengupgrade Ubuntu menjadi desktop. Nah, ini sudah pemasangan. Ini saja kami skip, atau saya skip karena ini untuk pemasangannya. Untuk instalasinya itu agak sedikit cepat daripada cara downloadnya, karena downloadnya ada di server Netherlands, dari Singapura itu jauh sekali, jadi kecepatannya juga mungkin berkurang lah, seperti itu. Jadi ini sudah proses instalasinya. Untuk selanjutnya ini nanti ada yang namanya finishing instalasi, dan nanti sudah itu kita reboot dan sudah menjadi Ubuntu desktop. Nah, setelah menjadi Ubuntu desktop, kita bisa login menggunakan username dan password yang kita punya. Setelah itu kita bisa menginstal yang namanya VirtualBox atau virtualisasi yang lain, itu bisa. Jadi nanti di dalamnya itu diisi bermacam-macam. Itu ada restart, ya, yes, kita pilih yes. Jadi di dalamnya itu ada bermacam-macam sistem operasi. Nah, ini sudah masuk dalam sistem. Nah, itu kita masukkan passwordnya, jangan sampai lupa ya passwordnya. Jadi di dalamnya nanti ada beberapa sistem yang kita gunakan untuk VPN atau VPS server, seperti itu. Mungkin jika kalian terlalu susah untuk men-setup, bisa menghubungi kami melalui grup dan admin. Untuk biayanya nanti bisa dinegosiasikan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.